Andai kata taat itu perkara yang mudah, maka semua manusia di dunia dia bisa taat. Ternyatanya tidak. Orang yang bisa taat itu hanya orang-orang pilihan. Berarti menunjukkan taat itu tidak mudah. Nah, bagaimana caranya biar kita ini bisa taat? Supaya kita ini bisa taat, kuncinya dua. Yang pertama, cinta kepada orang yang kita taati. Yang kedua, husnudzon kepada orang yang kita taati. Kalau kita ini tidak ada rasa cinta kepada orang yang kita taati, maka kita ini nanti jadi orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin itu siapa? Orang-orang yang sebetulnya nggak mau taat. Dia taat itu karena terpaksa dengan suasana dan keadaan. Akhirnya jadi munafikin. Tapi beda dengan sahabat. Sahabat itu orang paling taat di dunia setelah para nabi. Kok bisa? Karena mereka itu cintanya kepada nabi ya luar biasa. Maka kita ini kalau ingin bisa taat, bagaimana kita ini harus cinta. Insyaallah ya. Maka di dalam hadis mi'ah yang kita pelajari, Rasulullah SAW beliau mengatakan apa? Addibu auladakum la thalathi khisalin. Apa itu? Hubbi nabiyikum. Yang pertama kali harus kita ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita itu apa? Hubbi nabiyikum, cinta kepada Rasulullah. Jadi anak kecil bukan addibu auladakum sholat duluan, tidak. Addibu auladakum puasa duluan, tidak. Hubbi nabiyikum, cinta kepada Rasulullah. Lah orang tuh nanti kalau cinta itu sudah ada, maka dia itu akan mudah taat, bahkan taat dengan gembira. Maka kita ini yang terpenting seperti ini. Kita ini hari-hari di program, Masya Allah, mulai pagi di program ini, program itu. Nah kalau kita ini tidak ada kecintaan kepada guru kita, nanti tanpa terasa kita ini di pondok jadi munafikin. Kayaknya ngaji tapi hatinya itu ngedumel terus. Ustadz ini nggak perasaan. Coba dong jadi santri, masa jadi ustadz terus, akhirnya nggak pernah ngaji. Saya ini tiap hari suruh sopawal, tiap hari suruh wiritan, tiap hari suruh kebersihan. Itu namanya penyiksaan secara pelan-pelan. Ini nanti kita tanpa terasa jadi munafikin nanti. Maka bagaimana kita pupukkan cinta, insya Allah ya. Kemudian yang kedua, supaya kita ini bisa taat, kita harus timbulkan husnudzon, bersangka baik kepada orang yang kita taati. Kita lihat di dunia ini, semua orang tuh taat kepada dokter. Dokter mengatakan kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh makan itu. Maka semua orang mengatakan iya Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter telah mengobati saya, biayanya berapa? Dilarang loh sama dokter, dilarang malah bayar. Kenapa? Karena mereka itu husnudzon, dokter itu ingin kesembuhan saya. Padahal belum tentu. Kadang-kadang dokter tuh ngasih obat kita biar kita itu sering kembali kepada dia, ini dia dapat duit banyak. Tapi kita tetap husnudzon kepada dia. Lah ketika orang tuh husnudzon, akhirnya dia itu mau taat. Lah kita sebagai santri juga seperti itu kan. Kalau kita ini tidak ada husnudzon kepada guru-guru kita, guru saya nyuruh saya hafalan Quran biar saya menjadi orang diridhoi oleh Allah, guru saya ngelarang saya keluar dari pondok itu biar saya menjadi orang-orang yang khusyuk, guru saya itu memerintahkan saya untuk tidak kemana-mana harus izin, itu biar kita itu ikut sunnah Nabi. Nah kalau kita itu tidak punya pemahaman seperti ini, nanti kita itu dilarang sedikit sudah marahnya gak karu-karuan. Sudah, daripada dilarang-larang begini lebih baik kabur saya. Masya Allah. Maka bagaimana kita ini latihan husnudzon, insya Allah ya. Nah husnudzon ini perlu dilatih Kang. Husnudzon itu perlu dilatih. Kalau orang itu tidak dilatih, jadi ustadz pun kerjanya masih suudzon aja. Karena yang dilatih oleh dia itu ngapalkan hadis, ngapalkan kitab, ngapalkan itu, husnudzonnya nggak dilatih.
Akhirnya sudah gede saja sudah masih suka suudzon. Maka khusnudzon itu dilatih. Insyaallah ya. Lah bagaimana biar kita ini bisa khusnudzon? Biar kita ini bisa khusnudzon, kita ini punya pemahaman guru kita itu lebih tahu daripada kita. Supaya kita itu bisa khusnudzon, kita harus punya pemahaman guru kita itu lebih tahu daripada kita. Kita itu kalau didatangi teman kita, Kang, ini kamu minum obat ini obat menyembuhkan penyakit pusing. Kira-kira kamu mau minum nggak? Kira-kira mau minum nggak? Oh nggak mau. Kenapa? Ini obat loh. Kamu tuh siapa? Kamu baru belajar di klinik kursus 3 hari gitu nggak ya? Orang tuh kita akan sulit khusnudzon kepada orang yang menurut kita dia itu sepangkat dengan kita atau di bawah kita, kita sulit khusnudzon kepada mereka. Tapi kalau sama dokter kita bisa khusnudzon. Kenapa? Karena menurut kita dokter tuh lebih tahu daripada kita. Maka supaya orang tuh bisa khusnudzon, caranya bagaimana? Caranya kita harus merasa guru kita itu lebih tahu daripada kita. Dan nanti kalau perkara itu sudah wujud, kita nanti akan mudah khusnudzon. Kalau kita ini mudah khusnudzon, kita nanti akan mudah taat. Kalau mudah taat, kita nanti akan mudah memasrahkan diri kepada Allah. Maka bagaimana perkara ini kita wujudkan semenjak kita ini menginjakkan kaki kita di pondok. Insyaallah ya. Karena sebagaimana saya katakan tadi, taat itu sulit. Dan banyak perkara-perkara yang membuat kita ini jadi suudzon kepada guru kita. Guru kita melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita tidak pas menurut kamu. Guru kita kadang-kadang mengatakan suatu perkataan-perkataan yang menurut kamu yang kengejosen tadi, itu nggak pas. Ini ustadz kok ngomongnya kasar, kiai kan aturannya halus. Inilah sulitnya taat di sini. Sebagai Allah Subhanahu wa taala itu kalau menyuruh kita sesuatu, maka Allah akan menguji kita. Allah menyuruh kita taat kepada orang tua, maka Allah akan menguji kita sulitnya taat kepada orang tua. Nah begitu juga Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin kita, nanti kita juga akan diuji oleh pemimpin kita. Kalau taat kepada pemimpin itu enak, pemimpinnya gampangan, senyuman, akhlaknya bagus terus, ya semua orang bisa taat, nggak jadi ujian. Tapi orang tuh kalau suruh taat biasanya pemimpinnya itu agak gimana gitu, agak suka jewer kamu, kadang-kadang agak suka bagaimana. Lah disinilah ujian khusnudzon untuk kita bagaimana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk khusnudzon kepada sahabat, maka Allah uji ada sebagian sahabat yang bertengkar. Lah ketika kamu itu melihat sahabat berperang nih, bagaimana sikap kita? Kalau kita ini kok menyalahkan sahabat, berarti iman kamu salah, nggak lulus. Tapi kalau kita ini khusnudzon kepada sahabat, kita mengambil pandangan yang terbaik mengenai ini, barulah kita itu lulus. Nah, begitu juga kepada guru kita. Ketika kita yang diperintahkan taat kepada guru kita, maka Allah akan uji, Allah akan kasih guru kepada kita yang macam-macam. Kadang-kadang sifatnya kebanyakan tidak sesuai dengan kita. Tinggal kita bagaimana. Maka bagaimana kita usaha khusnudzon. Insyaallah ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi